Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first YouTube channel. Perkenalkan, namaku Trisandi Rahmasa Fitri. Aku adalah salah satu mahasiswi STI EKBP Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Pembangunan, di mana kampus STI EKBP Padang ini beralamat di Jalan Raya Khatib Sulaiman, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut tentang kampus STI EKBP Padang ini, ada baiknya aku kasih lihat dulu ke teman-teman semua mengenai profil kampus STI EKBP Padang ini. Happy watching! Nah, itulah profil dari kampus STI EKBP Padang. Seperti yang terlihat di video tadi, kampus STI EKBP Padang ini sudah menyediakan 3 program studi yang tentunya sudah terakreditasi B, yaitu adalah S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan D3 Perbankan. Di samping itu, kampus STI EKBP Padang ini tidak hanya menyediakan untuk kelas reguler saja, tapi juga untuk kelas khusus atau non-reguler. Dan kabar gembiranya lagi, kampus STI EKBP Padang juga menyediakan program studi Magister Manajemen untuk kuliah S2. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, boleh langsung cek link di bawah ini supaya teman-teman bisa kepoin lebih dalam tentang kampus STI EKBP Padang ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, video yang aku buat ini adalah bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Aminar Sutradewi SEMSI. Nah, di mana kurang lebih tugasnya adalah membuat suatu usaha atau bisnis yang didasarkan pada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Nah, sebelum masuk ke dalam aspek-aspek studi kelayakan bisnis tadi, terlebih dahulu aku akan memperkenalkan usaha apa yang akan aku lakukan di sini. Nah, usaha yang akan aku lakukan adalah usaha penjualan donat. Kenapa di sini aku memilih donat? Karena melihat perkembangan pasar sekarang ini yang semakin maraknya pecinta kuliner, aku yakin insya Allah usaha donat ini akan laris di pasar. Dan langsung saja, yang pertama aku akan mulai dari aspek umum dan organisasi. Usaha ini diberi nama Queen Gallery Fashion and Beauty. Nanti di description aku akan bikin Instagramnya, dan bantu juga buat teman-teman semua buat follow Instagramnya. Karena di Queen Gallery Fashion and Beauty selain menyediakan food and drink, di sana juga tersedia fashion dan alat-alat kecantikan lainnya. Nah, selanjutnya aspek organisasinya. Karena usaha ini merupakan usaha pribadi, jadi modal yang digunakan adalah modal milik sendiri, maupun keuntungan yang didapat adalah merupakan keuntungan milik sendiri juga. Nah, lanjut yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Nah, segmentasi dan target pasar yang aku tuju dalam usaha ini adalah seluruh kalangan, baik itu anak kecil, remaja, orang dewasa maupun lansia. Karena donat ini merupakan makanan yang sehat dan tidak mengandung bahan pengawet sedikit pun ataupun sejenisnya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau donat ini akan dinikmati oleh siapa saja. Sedangkan dari segi pemasarannya, aku memasarkan produk ini melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram maupun Facebook. Di samping itu, proses pemasaran produk ini aku juga meletakkan di kedai-kedai terdekat. Nah, yang ketiga adalah aspek keuangan. Di sini dilihat dari seberapa besar modal yang aku gunakan untuk pembuatan donat. Nah, modal awal yang aku gunakan untuk pembuatan donat ini berkisar sebesar Rp200.000 untuk pembelian bahan bakunya. Nah, sedangkan untuk pendapatan setiap harinya itu tidak menentu karena itu tergantung orderan, tapi dirata-ratakan
pendapatan per hari aku di sini khusus untuk penjualan donatnya itu berkisar 30.000 sampai 100.000 rupiah per harinya. Nah, selanjutnya ada aspek teknis dan operasi. Nah, ini berkaitan dengan lokasi usaha, yaitu usaha pembuatan donat ini atau penjualan donat ini beralamat di rumahku sendiri, yaitu di Jalan Baskem, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang masih merupakan jalan lintas dari Pasaman Barat itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah aspek hukum. Nah, kalau dilihat dari legalitas usahanya, usaha ini belum memiliki aspek hukum karena usaha ini masih tergolong usaha menengah ke bawah, jadi belum terdapat aspek hukum di dalamnya. Nah, dan yang terakhir ada aspek ekonomi dan sosial. Kalau ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, usaha ini bisa dibilang cukup menguntungkan karena dengan modal yang lumayan minim, usaha ini bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat hampir setiap harinya. Nah, itulah aspek-aspek studi kelayakan bisnis dari usaha donuts ini. Sekarang langsung aja ke proses pembuatan donutsnya dan hasil akhirnya. Yuk, let's see and enjoy! Nah, ini hasil donat yang aku bikin tadi. Ini banyak banget varian rasanya, varian toppingnya, pokoknya macam-macam, bisa request sesuai selera. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama teman-teman di luar sana yang masih bingung mau bikin usaha apa. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Aminar Sutradewi selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa bantu like, subscribe, and komennya ya di bawah ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kejanggalan di video ini. Thank you for watching and see you next time.